Postrat sebagai suatu era pasca kebenaran ketika fakta atau realitas objektif sudah tidak lagi dominan dalam mempengaruhi opini publik dan justru opini publik hari ini lebih mudah digiring atas dasar kepercayaan dan ketertarikan emosional yang mendapat dukungan terbanyak dari masyarakat. Meningkatkan budaya literasi sebagai salah satu upaya untuk mencegah dari ancaman di balik era postrat menjadi salah satu senjata utama khususnya dalam bidang literasi digital. Dengan cara mengerti dan memahami informasi yang didapat, mulai dari sumber, isi, penanggung jawab, dan mengetahui secara tepat hal-hal yang dilarang dalam dunia kepenulisan, kita bisa memilih informasi yang salah dan benar, serta belum terbukti kebenarannya. Di sisi lain, dengan meningkatkan budaya literasi dapat memperluas cakrawala pengetahuan kita, sehingga kita dapat menelaah isu dengan berbagai sudut pandang. Disertai referensi yang mumpuni untuk diberikan kepada halayak publik. Budaya literasi yang diterapkan oleh suatu masyarakat tertentu mampu mempengaruhi cara pandang masyarakat tersebut. Di zaman yang serba pragmatis dan instan ini, pemahaman keagamaan masyarakat cenderung kontraproduktif dan bias. Banyak yang mengkaji ayat terlalu tekstual dan berlebihannya sikap fanatisme yang justru mengarah kepada eksklusivisme, ekstremisme, sampai dengan terorisme. Dunia digital saat ini telah memproduksi ide dan gagasan sehingga membentuk sebuah pemikiran yang tertanam dalam pemahaman masyarakat. Kondisi ini telah menggeser pemahaman moderat dalam Islam ke arah non-mainstream yang cenderung eksklusif, keras, rigid, dan bahkan memonopoli kebenaran. Berbagai kelompok tertentu melahirkan konten-konten keagamaan yang bertumpu pada pemahaman tunggal sehingga memicu tumbuhnya politik identitas dan konflik ketegangan. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat vital dalam mempercepat pelipatan ruang dan waktu. Maraknya dunia virtual yang mudah diakses telah mengantarkan masyarakat pada problem paradoksial. Satu sisi, masyarakat sedang dalam semangat tinggi untuk memperbarui dan mengekspresikan identitas keislaman. Namun di satu sisi, berbagai ruang digital diwarnai oleh narasi keagamaan yang tidak objektif, bahkan cenderung mengandung nilai-nilai fanatisme yang membenci terhadap kelompok lain. Beberapa tahun belakangan ini, kaum milenial menjadi salah satu kelompok yang paling menjadi sorotan publik. Begitu dekatnya generasi milenial dengan teknologi informasi, menjadikan kehidupan sehari-hari generasi pengguna smartphone dan media sosial ini selalu bergelimang informasi. Salah satunya adalah informasi atau konten keagamaan, sehingga mereka memiliki jaringan yang sangat luas dan lebih sering berhubungan dengan berbagai kultur, gaya berpikir, bahkan beraneka ragam keyakinan. Tak heran jika banyak dari generasi milenial ini, termasuk yang muslim, banyak yang terpengaruh oleh ajaran keagamaan yang tersebar di internet. Adapun mengenai strategi moderasi beragama terhadap generasi milenial di era digital saat ini dapat dilakukan dalam beberapa cara. Di antaranya, 1. Dapat memanfaatkan media sosial dengan baik dalam penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. Yang kedua, mengikut sertakan generasi milenial dalam kegiatan positif yang konkret di masyarakat. Yang ketiga, dapat memaksimalkan fungsi keluarga sebagai kunci pembaharuan karakter yang positif. Yang keempat, melakukan dialog bersama generasi milenial, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Yang terakhir, dapat memilih dan memilah berita yang datang dari media sosial atau dunia nyata dan mengkaji kebenarannya. Harapannya, kaum muda terus mengedepankan pemahaman ajaran agama yang membawa damai, bukan kebencian, apalagi mengorbankan perang terhadap moderasi beragama.